Salam kebajikan. Hari ini merupakan acara Kubik Live yang diadakan oleh APISI yang untuk dengan tema Why School Librarians Matter, Preparing the Student for Success in the Higher Education from the Pak Chandra bersama Pak Chandra Pratama Setiawan yang akan kita simak. Sebelum ini kita akan mendengarkan dahulu opening speech yang akan dibawakan oleh Kak Hana Catherine George. Silakan Kak. Terima kasih Kak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Senang sekali kalau pada siang hari ini kita bisa berkumpul meskipun secara virtual untuk bersama-sama mengikuti acara Kubik Live IPC. Pertama-tama kita mengucapkan syukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita bisa dalam kondisi sampai saat ini sehat dan bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada siang hari ini kita bersyukur karena Pak Chandra Pratama MSc mau hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materinya yang tadi sudah disebutkan Kak Irma. Why School Librarian Matters, Preparing Students for Success in Higher Education. Sebetulnya topik ini pernah dibawakan di acara Scholar Life di Universitas Surabaya tahun 2021 lalu bulan November, dan pada saat itu kami melihat wah ini topik bagus banget gitu nih, topik harus diketahui oleh banyak pustakawan sekolah gitu ya. Nah apalagi waktu itu juga waktunya mepet gitu, waktunya cuma sedikit, sementara kita lihat ini jarang gitu orang membicarakan tentang kenapa sih pustakawan sekolah itu penting, apalagi yang bicara tuh di luar orang-orang pustakawan sekolah gitu ya. Pak Chandra ini adalah Head of Collection Development Petra Christian University Library di Surabaya. Jadi kita senang sekali bisa mendengar, mendapatkan masukan dan belajar banyak dari Kak Chandra, dan itu sebabnya kami mengucapkan terima kasih ya Kak Chandra udah mau bersedia meluangkan waktunya untuk berbicara lagi buat IPC di siang hari ini. Saya yakin kita semua pasti akan ketika selesai acara ini kita pulang membawa banyak ilmu gitu ya, karena ketika saya mengikuti sesi ini waktu tahun lalu, aduh keren banget, ada data penelitiannya gitu ya, terus peran pustakawan sekolah itu seperti apa gitu ya, terus guru pustakawan itu seperti apa, advocating-nya gimana, terus creative services-nya itu seperti apa gitu. Nah kita senang karena kita belajar dari kakak yang dari kampus gitu ya, dari universitas, sehingga banyak masukan yang saya pikir penting untuk kita ketahui. Nah, saya juga menyambut hangat kedatangan para anggota APISI, senang sekali, kita biasanya cuma di grup Telegram ya, tapi pada siang hari ini kita bisa berjumpa meskipun masih lewat gadget gitu ya, nggak langsung. Berharap nanti satu saat kita bisa ketemu face to face. Akhirnya saya nggak berlama-lama lagi, saya berharap Bapak Ibu bisa mengambil banyak manfaat dari materi, manfaatkan juga kesempatan diskusi, bertanya dengan Kak Chandra, dan terima kasih juga untuk panitia Kubik Live bulan Maret, great job, dan saya nggak lama lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om. Saya serahkan kembali lagi ke Kak Irma. Thank you. Terima kasih karena ya benar, kita udah nggak sabar sebenarnya nih mau dengerin Pak Chandra mau share apa ya tentang Why School Librarians Matters, Preparing the Student for Success in the Higher Education. Apa sih yang librarian itu? Apa yang fungsi kita sebagai librarian untuk bisa meningkatkan kesuksesan daripada student? Sebelumnya saya akan bacakan sedikit sebelum masuk ke materinya Pak Chandra. Saya akan share mengenai CV sedikit dari Pak Chandra Pratama. Pak Chandra Pratama merupakan Master of Science Information Studies dari Institut Nanyang Technology University Singapura dan fokus di Library Science. Saat ini beliau adalah merupakan seorang Head of Collection Development dari Petra Christian University Library sejak Juli 2016 sampai saat ini.
Dan juga beliau terlibat dalam Forum for Indonesia Higher Education Libraries East Java dari 2019 hingga saat ini. Beberapa achievement yang diraih oleh Pak Chandra adalah, saya bacakan sedikit ya, karena ini kalau dibaca sangat panjang ya Pak Chandra ya. Ini sungguh menarik sekali sebenarnya untuk dibacakan, tapi melihat waktu jadi kita persingkat. Berikut ini adalah merupakan name of award yang Pak Chandra dapatkan adalah IFLA dari OCLCJ Jordan Early Career Development di tanggal March 17 April sampai 2008. Kemudian short term training grant on leadership in library at Hong Kong University Libraries di Oktober 8 sampai 13 di 2018. Begitu. Demikian mungkin kita bisa lanjut ke Kak Chandra untuk bisa share. Silahkan Kak Chandra. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Ya, oke. Dengar jelas. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Kak Hana dan tim dari APC. Terima kasih buat kesempatannya untuk berbagi. Sungguh sangat senang sekali saya bisa berbagi. Berbagi ilmu itu istilahnya kita nanti bisa mendapatkan lebih banyak ilmu lagi kan. Saya senang sekali bisa membantu orang kalau bisa mengembangkan ilmunya, profesinya, terutama dalam hal perpustakaan ya dan pustakawan. Itu suatu kesenangan sendiri buat saya dan suatu kehormatan sendiri buat saya bisa berbagi. Jadi saya berterima kasih buat kesempatan ini. Semoga dari apa yang saya paparkan bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semuanya dalam mengembangkan layanan yang Ibu ya. Sebenarnya materi ini sudah pernah saya bawakan ketika di Scholar Life bulan November 2021, cuman karena waktunya materinya ada yang bertanya akan boleh nggak materinya di-share? Ya, nanti materinya bisa di-share, bisa minta ke panitia, nanti Bapak Ibu bisa akses di situ. Ya. Ya, ini sekilas tentang saya sudah dijelaskan tadi. Baik. Jadi siang hari ini Bapak Ibu, oh iya tadi saya belum mengucapkan salam sejahtera buat kita semuanya ya Bapak Ibu, salam sehat. Semoga kita semuanya tetap sehat. Semoga dan dengan kesehatan itu kita bisa berkarya lebih baik lagi, Bapak Ibu. Ya, baik. Hari ini agendanya saya akan menyampaikan terkait dengan data penelitian internasional. Bagaimana sih, apa saja sih yang terkait dengan school librarians itu? Kenapa pustakawan sekolah itu penting? Nah, bukti-bukti data dari penelitian internasional itu seperti apa? Kemudian data-data di penelitian Indonesia juga nanti seperti apa, dan ketiga, saya akan menyebutkan terkait dengan penelitian yang menurut saya itu menarik, yang kita bisa ambil pelajarannya di situ, dan kemudian kita mulai berpikir ulang terkait dengan lebih tepatnya di sini school librarian roles ya. Jadi peran-peran pustakawan sekolah. Ya, terkait dengan data penelitian internasional Bapak Ibu, itu Haycock tahun 95 itu dia meneliti dan dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa performa siswa itu terlihat sangat signifikan ya dalam hal reading comprehension dan bahkan kemampuan untuk mengekspresikan ide atau gagasan secara efektif, dan juga nilai tesnya juga baik gitu, yaitu pada siswa dengan perpustakaan sekolah yang baik. Jadi tidak perpustakaan sekolah yang baik, tapi tidak hanya perpustakaan sekolah yang baik, tapi juga dilayani oleh school librarian. Kemudian Yo tahun 98, ini saya buatnya bertahap ya dari yang lama, tapi saya ambil dari beberapa aja yang terakhir di sini tahun tampilannya ya. Tahun 2003 ya. School libraries juga memberikan dampak positif dalam keberhasilan akademik, reading skill, dan juga perilaku membaca siswa. Dan Lens tahun 2001 dia menemukan bahwa performa akademik lebih baik
pada hasil-hasil tes terstandarisasi. Jadi kayak misalnya mungkin tes-tes UNAS ataupun kalau sekarang UNAS sudah nggak ada ya, ujian sekolah atau apapun yang terstandarisasi, itu pada siswa yang memiliki professional librarian yang terlibat dalam perencanaan dan pengajaran dengan guru di kelas. Dan Michelle tahun 2003 dia menemukan bahwa hubungan kolaboratif antara guru kelas dan pustakawan sekolah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pembelajaran, terutama kaitannya dengan kolaborasinya itu terkait dengan perencanaan unit pembelajaran, pengembangan koleksi, sumber daya, dan penyediaan pengembangan profesional bagi guru. Jadi kalau timeline ini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di layar ini, jadi sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan sebuah school library itu nggak cuma cukup ada terus kemudian semuanya bisa memberikan dampak yang positif. School library perlu dikelola oleh school librarian, jadi pustakawan sekolah. Nah, namun tidak hanya cukup ada perpustakaan sekolah, kemudian ada pustakawan sekolahnya, tetapi untuk bisa memberikan dampak yang positif, kalau kita bisa tarik garisnya itu, school librarian-nya perlu aktif Bapak Ibu, perlu terlibat. Terlibat di dalam apa? Terlibat di dalam, kalau kita lihat di sini, itu bisa dalam perencanaan pengajaran, jadi bekerja sama dengan guru sekolah, tidak hanya mengelola, pokoknya perpustakaannya ada, pinjam buku, berjalan, terus kemudian siswanya datang, pinjam buku, mengembalikan, nggak pernah ada yang hilang, nggak cukup gitu, nggak cuma hanya itu, tetapi perlu ada program-program yang terkait dengan pembelajaran di kelasnya. Dan itu bekerja sama dengan guru plus, dan dalam hal ini itu bisa bekerja sama dengan kepala sekolah, terutama apa? Terutama untuk pengembangan koleksinya, untuk bahkan di sini adalah pengembangan profesional bagi guru. Jadi terlibat secara aktif dalam hal-hal tersebut gitu. Jadi kalau kalau sekolah cukup kita cukup punya perpustakaan, ya sudah itu bagus. Tapi nggak boleh cuma di situ aja, perlu ada dikelola oleh seorang school librarian. Kita punya kok pustakawan sekolahnya, kita punya. Tapi apakah cukup hanya dengan memiliki perpustakaan dan juga pustakawan sekolahnya? Ternyata nggak cukup Bapak Ibu. Kita perlu melakukan sesuatu yang lebih. Nah, nanti coba ya kita lihat lagi di slide selanjutnya. Jadi ini data penelitian internasional Bapak Ibu. Next ya, ini ada data penelitian di Indonesia. Ini saya temukan data penelitian Indonesia lebih, mungkin di sini ada yang cukup lebih, ada yang lebih terbarunya tahun 2020 ini ya. Tapi kalau kita lihat di sini ditemukan, ini yang berhasil saya temukan, ada hubungan positif dan signifikan antara penggunaan koleksi dengan keberhasilan siswa. Ini ditemukan di SMUN Sengkang. Ini Pak Zainuddin dari Makassar ini 2004. Jadi dia meneliti bahwa kalau siswa itu menggunakan koleksi perpustakaan, itu cenderungnya mereka berhasil. Jadi siswa yang berhasil dalam hal akademik gitu. Jadi dia hanya cuma melihat aja, jadi ada hubungan yang positif. Ada hubungan yang positif dan signifikan terkait dengan penggunaan koleksi. Jadi koleksinya yang ada di perpustakaan bisa digunakan. Kemudian tahun 2013, Noreng, Mastuti, dan Tomo juga menemukan adanya pengaruh antara pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap hasil belajar IPS. Jadi kali ini lebih spesifik untuk hasil belajar IPS di SMPN 18. Jadi dia menemukan pengaruh. Siswa yang memanfaatkan, hasil belajarnya bagus. Gitu. Nah, ini juga menarik lagi dari Nur Fadila. Jadi ini khusus adanya hubungan kemampuan literasi informasi anggota Ikatan Pustakaan Pelajar. Nah, ini apa sih ini? Saya baca artikel jurnalnya Bapak Ibu, Ikatan Pustakaan Pelajar ini seperti librarian friends ya, jadi atau sahabat perpustakaan. Jadi mereka kayak istilahnya duta perpustakaan lah. Nah, mereka meneliti dari duta perpustakaan ini, nggak usah semuanya, tapi yang diteliti duta perpustakaan ini, mereka didik duta perpustakaan ini dengan kegiatan dengan pengetahuan tentang literasi informasi. Dan ketika mereka dibekali kemampuan literasi informasi ini, mereka menunjukkan prestasi belajar yang bagus di sekolahnya. Jadi, pustakawan pelajar ini, duta perpustakaan ini dibekali dulu, kemudian dilihat kemampuan prestasinya. Ternyata dengan dibekali kemampuan literasi informasi tersebut, hasilnya positif gitu. Prestasinya bagus gitu. Nah, yang
Terakhir itu dari AYU 2020, kemitraan dengan pustakawan sekolah itu terbukti sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi bahasa Inggris siswa. Jadi kali ini terkait dengan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris siswa. Nah, gurunya itu bekerja sama dengan pustakawan sekolah untuk dalam kegiatan pembelajarannya. Dan ternyata ketika dikolaborasikan dengan pustakawan sekolah, kegiatan pembelajarannya itu menunjukkan peningkatan kemampuan literasi bahasa Inggrisnya siswa itu dibandingkan dengan yang tidak ini ya, yang tidak bekerja sama. Jadi intinya di sini ada keterlibatan. Kalau kita lihat di dua yang sebelah kiri ini itu terkait dengan koleksinya Bapak Ibu. Tetapi yang terkait dua sebelah kanan itu terkait dengan keterlibatan dan kemampuan dari skill dari school librarian-nya. Jadi pustakawan sekolahnya. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari dua sisi ya. Jadi kalau koleksi kita selalu berpikir, oh koleksi apa yang bagus untuk perpustakaan, oh kita ngembangkan koleksi apa, terus kemudian gimana cara ngembangkan koleksi, kita terbatas dananya, selalu kadang-kali berkutatnya di sisi situ saja gitu. Tapi seandainya kalau kita sudah punya, what next gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, pustakawannya lah yang berperan di sini. Nah, ini ada penelitian menarik yang dilakukan oleh Topsy and Smalley tahun 2004 ya. Topsy dan Smalley. Jadi di sini pustakawan sekolah dan perguruan tinggi Topsy and Smalley ini, si Smalley ini sebenarnya dia adalah pustakaan perguruan tinggi, college librarian. Nah, kemudian dia itu pengen meneliti ada nggak sih efek atau dampak positif dengan adanya school librarian itu, dan seperti apa peran yang dijalankan. Nah, dia melihat bahwa ketika dia di college library-nya dia, itu ada sebuah course, sebuah mata kuliah yang wajib diambil oleh student. Nah, mahasiswanya ini wajib mengambil mata kuliah tersebut, dan di dalamnya mata kuliah wajib tersebut salah satunya ada yang namanya information research course. Jadi information research, penelusuran informasi. Jadi course penelusuran informasi, dan ini diberikan dengan memberikan workbook ya, workbook. Jadi PR bagi siswa untuk mereka bisa mengerjakan itu selama 1 semester. Nah, selama 1 semester ini dikumpulkan dulu yang di tengah semester, kemudian nanti ada feedback dari librariannya, kemudian di tahap akhirnya mereka harus mengaplikasikan dari information research-nya, di penelusuran informasinya, itu mulai dengan menemukan sumber-sumber, melakukan citasi dengan benar, dan bahkan menuliskannya. Jadi workbook-nya itu komplit, sharing-nya pembelajarannya, itu seperti modul pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, ketika siswa itu diwajibkan mengambil mata kuliah itu, dia meneliti dari siswa ini. Nah, mahasiswa ini dari sekolah mana aja sih? Nah, kemudian dia lihat, oh mahasiswa ini dari sekolah ini. Dia cek, sekolah ini ada school librarian-nya enggak? Oh ada, oh sekolah ini enggak ada, oh ini ada. Nah tapi dilihat school librarian di sini, dia mengajarkan itu enggak ke mahasiswanya, ke studentnya, ke siswanya. Nah kemudian dari workbook yang dia dikumpulkan oleh studentnya, dia memberikan penilaian kan, college librarian-nya itu yang menilai dan memberikan feedback, sampai akhirnya dia juga di akhir semester dia memberikan grade gitu. Dia melihat bahwa student dari high school ini tadi, student yang mendapatkan nilai-nilai yang bagus itu tadi, yang high, mendapatkan nilai bagus itu, ternyata dari sekolah yang school library-nya ngajarkan tentang ini, penelitian gitu. Jadi itu sudah diajarkan dari ketika mereka SMA gitu. Jadi ketika mereka sudah perguruan tinggi, oh mereka sudah master dalam hal itu gitu. Dan ini bisa dibuktikan dari hasil penelitiannya, ditunjukkan bahwa murid-murid dengan SMA dengan yang sudah diajari oleh teacher library-nya ini, mereka lebih akrab dengan konsep penggunaan perpustakaan secara dasar. Jadi mereka akrab sekali bagaimana cara menggunakan katalog, itu mereka sudah ngerti banget soal itu. Kemudian bagaimana informasi itu diatur dan dapat diakses, dia itu sudah sangat paham gitu studentnya. Oh dia tahu bagaimana cara menemukan informasi. Kalau caranya saya mengakses jurnal seperti apa? Kalau caranya saya mengakses e-book seperti caranya di mana? Kemudian saya mengevaluasinya bagaimana? Nah, ini ditemukan hanya siswa dengan seorang school librarian yang terlatih gitu, dan mengajarkan itu ke siswanya. Jadi kalau school-nya dicek nilainya rendah, ternyata ditemukan dari siswanya nggak ada
school library-nya, atau school library-nya dia tidak mengajarkan dengan baik itu ke siswanya. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah penelitian yang sangat menarik terkait dengan kehidupan mahasiswa di kampus yang dikaitkan dengan teacher library-nya waktu dia SMA. Nah, apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu dari pengalaman-pengalaman tersebut, dari penelitian-penelitian tersebut? Jadi kalau kita lihat bahwa ini Kecel ya, tahun 2013, dia menyebutkan bahwa students tend to thrive academically. Jadi student itu, siswa itu akan cenderung untuk unggul secara akademik ketika library programs di sini, ketika ada program-program perpustakaan di dalamnya, dan juga itu menyediakan akses terhadap free dan subscription based online resource. Jadi menyediakan akses terhadap koleksi-koleksi yang gratis dan juga yang berlangganan. Selain itu juga, tidak hanya dari yang untuk melengkapi, tidak hanya dari yang traditional collection of book, periodicals, and audiovisual. Jadi dia menyediakan program, tidak hanya menyediakan yang akses dari yang ini cara aksesnya yang gratis ini, yang berbayar ini, tapi nggak hanya cuma itu, tetapi dia juga programnya juga mengajari studentnya untuk bagaimana dia mengakses dari yang free, menilainya, oh ini boleh diambil, boleh tidak. Nah, mereka akan cenderung secara akademik, mereka akan cenderung lebih unggul dibandingkan dengan student yang mereka di sekolahnya, library-nya nggak menyediakan semuanya itu. Jadi, Kecel menilai seperti itu ya. Kemudian ada lagi, bacanya apa ya, Coker ya, 2015. Nah, ini lebih unik lagi. Coker ini dia menyatakan the one key factor distinguishing high performing poverty schools from low performing high poverty schools is a quality library program. Jadi dia menyebutkan bahwa kualitas dari sebuah program perpustakaan itu adalah salah satu-satunya faktor penentu untuk membedakan. Jadi dia mengadakan penelitian juga ini dari sekolah yang miskin ya Bapak Ibu, dalam tanda kutip poverty schools, di sini sekolah yang miskin, tapi hasilnya itu sama-sama sekolah miskin, tetapi ada yang menghasilkan performa studentnya tinggi, bagus dari hasil penelitiannya, tapi juga ada yang rendah. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah quality dari library programnya. Siapa orang yang dibalik quality library program? Ya, school library-nya Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini memang cenderung bahwa peran dari seorang school librarian itu sangat penting. Jadi tidak hanya cukup running sebuah library, kita punya perpustakaan, kemudian punya buku, siswanya bisa pinjam, that's it gitu. Nggak cukup. Jadi hal-hal tersebut nggak cukup. Kita perlu seorang school librarian yang memang benar-benar menjalankan fungsinya terlibat di dalam pembelajaran. Nah, ini yang sebelum kita mulai rethink of school librarian roles. Jadi kita harus mulai berpikir ulang, apa sih sebenarnya fungsi dari atau peran dari sebuah school librarian ini? Yang pasti kita tahu bahwa not just a keeper of books. Jadi nggak cuman sebagai penjaga buku. Saya seringkali mendapatkan ini ya informasi atau pertanyaan, bahkan juga kadang ledekan dari beberapa orang, ngapain sih pustakawan sekolah sampai S2, orang cuma nata buku aja loh, kok sampai S2 bareng, master degree, bahkan ada beberapa yang ada yang sampai S3 juga. Ngapain gitu pustakawan, cuma nata buku aja loh, padahal pustakawan just a keeper of books, jadi nggak cuma nata buku. Nah, kalau di beberapa negara maju, Bapak Ibu, itu rekan-rekan semuanya ya, dan juga mungkin di tempat kami yang beberapa perguruan tinggi itu sudah menerapkan bahwa ada pembagian skema dari staff. Kami yang benar-benar yang train sama educate pendidikannya perpustakaan, kami memang benar-benar librarian, kami tidak menjaga buku atau melayankan sirkulasi. Jadi yang benar-benar librarian maka aktif dalam kegiatan yang sesuai dengan job desk-nya, administrasinya, tapi plus kami juga terlibat di dalam pengajaran, di kelas-kelas bersama dengan dosen. Jadi kami partner bekerja sama. Nah, yang menjaga buku itu adalah kami menyebutnya staf perpustakaan. Jadi hanya staf perpustakaan.
yang mana tidak perlu kemampuan khusus dari seperti harus sekolah S1 perpustakaan atau S2 perpustakaan atau yang diberikan training perpustakaan. Enggak, jadi cukup yang lulusan SMA itu mereka juga bisa melakukan itu. Jadi kalau mau dipikir, kalau kita berpikir ulang, sorry ini Jawa Timurannya keluar mau dipikir. Kalau kita mau berpikir ulang terkait dengan peran pustakawan sekolah, nah kita harus mulai menyingkirkan ini mindset bahwa kita penjaga perpustakaan dan kita penjaga buku. Nah, itu harus dikeluarkan dulu. Itu memang benar ada, tapi ya boleh dibilang itu bukan peran yang utama. Paling enggak itu bisa dibantu dengan partner yang lain lah. Atau kalau memang itu bisa jalan, oke. Tapi kalau itu sudah running well, Bapak Ibu waktunya untuk berkembang. Bapak Ibu waktunya untuk mengupgrade lagi ya. Ini kalau kita lihat ada 3 bagian, yaitu teacher librarian skills, kemudian advocating and collaborating, dan kemudian creative services. Nah, kita akan masuk satu persatu ya ke yang bagian. Nah, teacher librarian skills. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, waduh, saya sempat berpikir ya, mungkin ini agak sedikit menjadi tantangan, kalau boleh dibilang tantangan yang cukup berat bagi selama ini yang kalau kita sudah di zona nyaman bahwa oke, perpustakaan kami running well, sudah cukup. Nah, ini tantangan bagi Bapak Ibu untuk mengupgrade kemampuan Bapak Ibu lagi supaya Bapak Ibu bisa menjalankan perannya lebih baik gitu. Skill yang seperti apa yang dibutuhkan? Itu yang pertama, mengajar literasi informasi. Kita kan selama ini, kalau saya tuh pernah datang ke sekolah, kemudian salah satu sekolah ya, saya nggak perlu sebutkan, salah satu sekolah, kemudian saya tanya, ini bukan ya di high school lah, bukan di SD, dan juga bukan di universitas, jadi di high school gitu. Saya tanya, kegiatannya apa nih perpustakaannya? Oh, kami ada kegiatan literasi gitu. Ya memang ada. Dicanangkan oleh pemerintah kegiatan literasi. Terus kemudian saya gali pertanyaan lagi, saya ingin tahu kegiatan literasinya seperti apa, Bapak Ibu. Gitu. Kegiatan literasi ya pokoknya nanti setiap siswa sebelum 10 menit sebelum masuk kelas atau sebelum pelajaran dimulai atau 10 sampai berapa menit, 15 menit gitu. Mereka harus ke perpustakaan, mereka harus baca buku. Bukunya yang dibaca seperti apa, Bapak Ibu? Ya pokoknya buku yang ada di sini nih. Terus setelah baca, mereka ngapain? Ya nggak ada, pokoknya mereka ke perpustakaan baca gitu. Saya jadi bertanya-tanya gitu. Apakah benar studinya membaca? Apakah cukup dengan istilahnya setor muka ke librarian, pokoknya mereka datang baca ya sudah. Tapi kan kita nggak tahu apakah mereka benar-benar membaca, mereka menikmati bacaannya, dan apakah mereka benar-benar mengerti apa yang dibaca. Nah, kita rata-rata kalau saya tanya ke beberapa yang bertugas ya di sekolah itu, jadi ketika konsep literasi itu hanya pada konsep membaca dan menulis. Sudah, selama dia bisa membaca BUDI, Budi gitu, sudah cukup gitu. Menulis ya menulis BUDI cukup. Padahal ketika di perguruan tinggi itu tidak hanya, dan bahkan kalau saya boleh bilang itu tidak hanya dibutuhkan di perguruan tinggi, tetapi juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu konsep literasi tidak hanya sekedar cukup membaca dan menulis, tetapi kalau dilihat lebih dalam lagi, bagaimana dia bisa menemukan informasi dan dia bisa mengevaluasi, menganalisa informasi tersebut bisa dipercaya enggak? Oh, terus kemudian bagaimana dia bisa memanfaatkan informasi tersebut? Dan kemudian setelah memanfaatkan, mereka bisa menuangkannya kembali dalam bentuk ide, gagasan, atau apapun juga yang bisa diaplikasikan. Gitu. Nah, kita harus keluar dari konsep literasi cuman baca menulis, tapi kita harus istilahnya nggak boleh cuman cukup baca menulis sudah cukup. Nah, tapi kita harus belajar lebih dalam lagi apa sih itu literasi informasi. Nah, kalau dilihat di sini jenis-jenis sumber informasi, kita harus kasih tahu ke student, oh ini sumber informasi primer, ini sumber informasi sekunder. Terus kemudian untuk strategi penelitian, gimana sih kalau kita sedang menelusur mencari sesuatu itu gimana? Dan kemudian setelah kita menelusur mencari, apakah harus selalu lewat Google?
ataukah pakai Google Scholar, ataukah kalau misalnya dari lewat Google atau Google Scholar, apakah kita bisa ambil semuanya? Bagaimana cara mengevaluasinya? Nah, itu perlu diajari Bapak Ibu. Dan bahkan di sini teknik untuk mengatur ulang dan merekam informasi tentang bahan-bahan yang ditemukan. Nah, ini saya lihat ada yang dari sekolah Petra. Saya nggak tahu dari SMP atau SMA Petra ini, kalau saya lihat tadi sekilas saya lihat pesertanya. Nah, itu saya pernah juga, saya nggak tahu apakah juga saya terlibat di situ atau enggak. Saya pernah mengajar beberapa di SMA Petra, itu studinya memang dibawa dalam hal ini virtual ya. Jadi terlibat salah satu program literasi informasi, tapi di situ saya mengajarkan ke siswa. Siswa selama ini kalau misalnya cari informasi, carinya ya sudah cuma pakai Google aja. Tapi mereka nggak tahu gimana sih mereka mengevaluasi sebuah sumber-sumber informasi. Kalau di Google boleh nggak dipakai semuanya? Kalau yang pakai .com, .net itu boleh apa enggak? Informasinya bias apa enggak? Tujuannya seperti apa? Nah, objektivitasnya seperti apa? Nah, itu perlu dipelajari. Nah, Bapak Ibu, teacher atau school librarian skill-nya di sini yang terlibat dalam mengajar ini, Bapak Ibu perlu mengupgrade dan Bapak Ibu perlu tahu terkait dengan hal tersebut. Sehingga kalau seandainya nggak ada yang tanya ke Bapak Ibu, nah di sini nanti di kolaboratifnya Bapak Ibu bisa menawarkan itu atau mengajarkan itu ke guru atau ke studennya, dan Bapak Ibu bisa beradvokasi untuk menjalankan program itu. Sangat bagus sekali ketika Bapak Ibu bisa menjalankan program itu. Saya juga melihat beberapa Instagram beberapa sekolah ya, di dalamnya student-studentnya itu kalau international school ataupun beberapa yang saya nggak tahu international plus, itu siswanya juga aktif ikut kegiatan seperti menulis esai, penelitian, yang ajang-ajang internasional seperti itu Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu terlibat di situ, itu sangat-sangat bagus. Karena apa? Karena student di situ ketika dia menuliskan sebuah esai ataupun penelitian yang akan dipublish atau dipresentasikan, itu tentu penulisan secara ilmiah. Bapak Ibu perlu tahu kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan sumber-sumber informasi ilmiah apa saja yang boleh digunakan dan bagaimana Bapak Ibu menggunakannya, dan kemudian menuliskannya kembali untuk mencegah plagiat, bagaimana cara mensitasinya dengan standar-standar yang berlaku secara internasional. Nah, itu kalau itu berjalan, maka peran perpustakaan dan pustakawan sekolah akan sangat baik gitu. Dan apalagi itu diajarkan student nanti ketika studentnya masuk ke perguruan tinggi, Bapak Ibu, ya itu akan meringankan tugas saya sebagai seorang librarian di perguruan tinggi gitu. Karena kalau saya mahasiswa baru itu, kalau saya tanya sekolahnya gimana? Ada beberapa sekolah yang memang school library-nya cukup bagus, memang saya tanya bagus. Tapi ada beberapa, Pak, saya cuma ke perpustakaan, ya cuma ngadem aja, Pak. Dingin gitu, di luar panas karena di perpustakaan dingin gitu. Syukur-syukur masih ada AC-nya gitu. Tapi untuk memanfaatkannya masih belum jauh. Nah, di sini perlu Bapak Ibu perlu mengupgrade kemampuan literasi informasi. Nah, ini kalau kami di perguruan tinggi itu pustakawan wajib. Dan kami terlibat secara aktif, Bapak Ibu. Nah, terlibat secara aktif dalam menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca dan menulis. Ya, ini terlibat secara aktif di sini, Bapak Ibu perlu nanti kalau saya akan sebut beberapa untuk sertifikasi school library ini ya, kalau di US saya ambil itu. Nah, ini kemampuan membaca dan menulis. Nah, ini kalau Bapak Ibu di perpustakaan sekolah yang sekolah dasar mungkin ya, ini bisa mulai dikembangkan terkait dengan misalnya kalau K-12, K10, K6 itu ada beberapa ininya sumber-sumber bacaannya, Bapak Ibu. Nah, itu pustakawannya yang mengelola, dan tidak hanya mengelola tapi dia berkolaborasi. Jadi kalau misalnya studentnya di jenjang misalnya di elementary berapa, dia pembelajarannya sampai tahap apa. Nah, dia bahan-bahannya itu sudah punya di school library-nya mereka, dan itu ada yang gratis, Bapak Ibu. Nah, school library-nya itu yang bahkan library-nya itu yang secara aktif ikut mengajarkannya ke student. Jadi terlibat secara aktif Bapak Ibu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan baca. Bahkan kalau saya lihat beberapa yang di negara maju itu ada spelling competition ya. Jadi untuk spelling untuk beberapa kata-kata yang tidak umum dan bahkan sangat sulit. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada misalnya nanti kalau sudah aktif semuanya atau bahkan secara online bisa loh diadakan kegiatan spelling competitions gitu. Siswanya, jadi mereka akan terupdate
kata-kata mereka akan diajari kata-kata yang sangat sulit dan bagaimana mereka bisa spelling ya, apa namanya, mengeja. Nah, itu saya bahasa Inggris saja kadang-kali spellingnya masih typo gitu, tipe salah gitu. Nah, itu school librarian-nya yang secara aktif. Kemudian memfasilitasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran siswa. Jadi tidak hanya cuman saya ngajar ini, oh saya ikut terlibat ini, tapi juga di sini ada pemanfaatan teknologi. Nanti kita bisa lihat ya, pemanfaatan teknologi. Ini adalah fungsi advocating dan collaborating Bapak Ibu. Nah, untuk advocating dan collaborating itu berkolaborasi dengan guru kelas dalam pembelajaran dan persiapan bahan ajar. Jadi dalam hal ini itu memang dibutuhkan satu, tidak hanya Bapak Ibu memang sudah pokoknya running perpustakaan, orang bisa pinjam, tetapi Bapak Ibu di sini istilahnya boleh dibilang dalam tanda kutip menjual diri atau menjual layanan ke guru-guru gitu. Ajak untuk bekerja sama. Dulu Bapak Ibu, saya menggunakan teknik yang namanya feeding the queen. Ini dulu diajarkan oleh profesor saya, feeding the queen. Apa itu? Filosofinya adalah memberi makan ratu. Nah, kalau kita perhatikan semut Bapak Ibu, kalau semut itu semua ngikut sama ratunya gitu. Jadi apapun sama ratunya. Dia bekerja untuk ratunya. Nah, filosofi ini adalah dengan kita memberikan makan pada ratunya, maka prajuritnya pasti akan ikut. Saya ingat betul ketika dulu saya berusaha mempromosikan kegiatan literasi informasi, sebenarnya sudah jalan, tapi masih kurang berkembang secara maksimal dan masih sedikit-sedikit gitu. Akhirnya saya berusaha menggunakan teknik feeding the queen. Saya berusaha approach ke beberapa dosen yang saya tahu dia punya power dan potensi untuk melibatkan seluruh jajarannya. Jadi ketika ada kesempatan, suatu saat dia tanya, Pak, saya butuh sesuatu yang seperti ini gitu. Nah, lalu saya nggak akan sia-siakan Bapak Ibu kesempatan itu. Saya datang, Bu, saya ke tempatnya Ibu ya, saya ke mejanya Ibu, ke ruangannya Ibu, saya ajari. Oke Pak, siap, janjian. Saya ke sana, saya tidak menyuruh dia ke perpustakaan, tapi saya yang datang ke tempatnya. Jadi sekalipun beda gedung, saya akan datang. Saya datang, kemudian saya ajarkan seperti ini, dia puas Bapak Ibu. Terus dia langsung berpikir bahwa, Pak, kalau seperti ini Mbak, ini bagus untuk dosen saya dan untuk mahasiswa saya. Wah, saya senang Bapak Ibu. Baik Bu, saya siap ngajar, saya memang tugas kami pustakawan Bu untuk ngajar. Iya Pak. Kemudian Bapak Ibu langsung nggak lama, beberapa minggu kemudian, karena dia boleh dibilang kaprodi atau boleh dibilang dekan ya, saya lupa waktu itu dia punya posisi apa, langsung menugaskan dosen di bawahnya yang bertanggung jawab terhadap mata kuliah metode penelitian, langsung kita follow up jadwal Bapak Ibu, langsung jalan bahwa kita ngajari mahasiswa yang sedang metodologi penelitian, mereka sedang running, dan itu ada tugasnya dari siswanya setelah mengikuti pelatihan itu, apa yang akan dilakukan, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kita sampai setelah itu Bapak Ibu, akhirnya kan setiap semester jalan rutin. Nah, hal yang sama saya lakukan ke prodi yang lain. Saya feeding the queen, saya kasih makan ratunya, bapaknya atau ibunya gitu. Maksudnya di sini bapak dosen atau ibu dosen yang punya power di situ, saya masuk, saya ada kesempatan, kemudian berjalan Bapak Ibu. Hingga akhirnya jujur kami kewalahan sampai. Karena apa? Request-nya banyak. Kami harus masuk ke kelas ini, ke kelas itu, ke kelas ini, ke kelas itu. Jadwal ngajar itu bahkan harus kejar-kejaran dengan pekerjaan kami yang administratif. Tapi saya melakukannya dengan senang karena itu adalah passion saya, itu adalah tugas saya untuk membantu. Nah, itu perlu Bapak Ibu. Jadi kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru kelas, Pak, kita ini dianggap sebelah mata, Pak. Kita ini nggak dianggap istilahnya kayak disepelekan gitu lah. Nah, Bapak Ibu harus mengupgrade diri Bapak Ibu. Setelah mengupgrade, cobalah untuk bekerja sama, ya advocating, coba ya feeding the queen itu, kasih makan yang siapa, entah kepala sekolahnya atau guru-guru yang ini, nanti lama-kelamaan akan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan pengembangan perpustakaan. Nah, jujur, kadang-kali kalau ke beberapa perpustakaan sekolah, itu ada beberapa, kalau saya dulu pengalaman saya ya, perpustakaan sekolah saya dulu sudah dekat WC, bau dan agak kurang diperhatikan, kecil pula. Mungkin dalam hal ini ya Bapak Ibu kalau sudah menunjukkan perannya, maka Bapak Ibu kalau mau minta sesuatu itu akan jauh lebih enak gitu. Walaupun semuanya akan terbentur sama Pak, terbentur sama anggaran, ya step by step.
kita tahu tidak semua langsung bisa berubah dalam sekejap gitu. Kita butuh waktu yang namanya sedikit-sedikit dulu yang dirubah. Yang pasti selama kita bisa approach mereka, kita bisa menunjukkan bahwa oke, ini kita bermanfaat, maka kita bisa menjalankan peran kita dengan baik. Dan yang di sini adalah memfasilitasi penggunaan teknologi. Kalau tadi tidak hanya untuk kalau tadi untuk siswa, kali ini tidak hanya untuk siswa, tapi untuk mendukung pengajaran dan bekerja. Creative services, ini poin yang ketiga. Mengelola website perpustakaan dengan materi-materi yang mendukung pembelajaran. Nah, ini tantangan lagi buat Bapak Ibu mungkin. Aduh Pak, mengelola website perpustakaan Pak, ampun Pak, gitu. Saya harus belajar lagi, semuanya harus serba bisa. Ya, kalau Bapak Ibu dalam tanda kutip, kalau Bapak Ibu tidak bisa, kalau ada bagian tim IT-nya enak, tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu paling tidak harus mengupgrade skill. Jujur kami di sini pun juga librarian kami nggak boleh sepenuhnya dalam hal tanda kutip tidak boleh sepenuhnya bergantung sama programmer gitu. Memang ada hal yang harus akses ke server yang nggak boleh semua orang masuk, tetapi ada hal-hal yang memang kami harus belajar gitu. Untuk pengelolaan website harusnya bisa gitu. Untuk WordPress itu kan bisa ya Bapak Ibu. WordPress itu ada yang untuk secara website nanti bisa digunakan. Sorry, waktunya hampir habis ya. Oke. Mengadakan workshop menulis essay, pembelajaran bahasa, menulis motivation letter. Nah, ini penting loh Bapak Ibu. Jadi mengadakan workshop untuk menulis essay, karena di perguruan tinggi essay ataupun menulis paper, atau bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang untuk mensyaratkan ketika masuk dia harus menulis motivation letter. Nah, itu kadang siswa nggak tahu loh. Apakah Bapak Ibu harus menguasai semuanya? Kalau Bapak Ibu bisa menguasai semuanya, nggak masalah. Tapi kalau enggak, bekerja samalah dengan guru-guru yang pintar, misalnya guru bahasa Indonesia atau apa. Bagaimana cara menulis motivation letter ataupun menulis essay. Itu penting. Mengadakan kegiatan storytelling, human books, membahas musik, penggunaan musik di perpustakaan, klub buku, klub film, public speaking. Ini banyak yang bisa digali Bapak Ibu. Seperti yang tadi kalau misalnya mengadakan spelling competition, itu bisa. Human books, kalau human books ini, ya jujur kami masih belum bisa menerapkannya, tapi saya tertarik menerapkan ini sejak dari tahun 2015-an, tapi masih belum terwujud. Jadi kita kalau ingin mempelajari terkait dengan sesuatu hal, kita undang orang yang mengalaminya. Misal, kita ingin tahu orang yang single parent. Nanti kita undang orang yang single parent. Nanti orang bisa akan bertanya terkait dengan apapun yang dialami oleh seorang single parent. Atau kedua, misalnya seorang ex pecandu narkoba gitu. Nah, diundang terus kemudian kita akan bisa bertanya apapun. Nah, itu yang namanya human books. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Apakah itu bisa dilakukan di sekolah, Pak? Bisa. Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan apapun selama programnya bagus dan bisa menyampaikan atau memberikan manfaat bagi student, silakan dilakukan. Nah, ini saya ambil dari American Association of School Librarians, Common Belief. Jadi school library itu unik dan itu adalah bagian penting dari komunitas pembelajar ya. Dan qualified school librarian, jadi pustakaan sekolah yang qualified itu akan memimpin kepada efektif school library yang efektif. Jadi program-programnya berjalan dengan baik dan semuanya memberikan dampak yang positif. Learners, nah ini poin ketiga Bapak Ibu, pembelajar siswa itu harus dipersiapkan untuk college, career, and life. Jadi itu sudah sejak dari perpustakaan sekolah Bapak Ibu, pustakawan sekolah yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau contoh motivation letter, itu nggak cuma hanya untuk masuk ke perguruan tinggi, tapi untuk apply beasiswa, bahkan untuk misalnya untuk apply job. Nah itu penting loh Bapak Ibu. Ketika jadi dosen, kadang itu ditanya loh, apa alasan Anda menjadi dosen? Ceritakan. Nah itu kan kadang cara menuliskannya itu perlu diajari. Gitu. Reading is the core of personal and academic competency. Sudah pasti reading, intellectual freedom is every learner's rights. Jadi kalau ini sudah cakupannya terlalu luas ya kalau ini. Tapi dulu saya sempat di waktu saya sekolah itu ada namanya intellectual freedom, di mana hal-hal yang bersifat sensitif ataupun tabu pun itu sebenarnya perpustakaan bisa memberikan layanan itu dan tetap menyediakan koleksinya. Information technology itu harus appropriately integrated, jadi dimanfaatkan, terintegrasi dengan sempurna dan disediakan secara adil bagi semuanya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini apa sih ini? Di sini ini adalah, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah lihat saya ini enggak, tapi yang di Jawa Timur mungkin sudah pernah lihat. Ini adalah proses perubahan dari telur sampai hatch ya, sampai menetas jadi ayam, anak ayam keluar gitu. Ini ada di library loh Bapak Ibu.
Dan ini pada saat dia mau menetas itu disiarkan secara live di Facebook, di Instagram, dan bahkan ini lihat ini, you have named our chicks. Jadi dipilih namanya. Yang memberikan nama ini siapa? Sorry, ini anak-anak kecil yang terlibat. Jadi ini adalah bagian dari sebuah public library tapi di children section. Jadi mereka engage dengan usernya, dengan patronnya. Jadi mereka berusaha terlibat secara langsung, ikut membuat usernya mereka berpartisipasi di kegiatan ini gitu. Jadi ini anak-anak sudah sangat senang Bapak Ibu melihat bagaimana jadi di sini dijelaskan bagaimana sebuah telur nanti dia akan proses ini hari keberapa sampai akhirnya hatch, dan saat menetasnya itu bisa dilihat gitu oleh semuanya. Ini salah satu program yang menarik. Jadi ini adalah pembelajaran untuk studentnya. Ini untuk elementary ya. Jadi ini kalau ini. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini ini adalah sebuah website Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ini ada linknya. Nanti Bapak Ibu bisa mungkin klik linknya. Di sini disiapkan oleh siapa? Ini disiapkan oleh school librarian Bapak Ibu. Di sini ada bagian art, tentang bangunan gedung, code ya. Kemudian ada yang desain, engineer, musik. Ini bermain musik secara online ini sudah disiapkan di dalam satu platform sehingga nanti student ketika dia masuk ke library website dia tinggal diklik aja Bapak Ibu. Sudah mereka akan langsung masuk ke dalam opsi-opsi yang ada di dalamnya. Jadi ini disediakan oleh school librarian-nya. Keren. Jadi mereka harus nggak harus tahu semuanya, tapi mereka bisa menyediakan fasilitas ini atau tools ini untuk student agar mereka bisa memanfaatkan. Ini ada robotics, bagaimana membuat robot. Saya pernah coba di dalamnya Bapak Ibu, itu ada bagaimana tentang gambar diri. Nah, itu ada tools-nya. Nama saya siapa, saya di grade apa, kemudian saya sukanya apa, makanan favorit saya apa, hobi saya apa. Itu nanti kemudian dirangkai jadi sebuah kayak gambar yang jadi kayak ada anak kecil, gambarnya anak kecil, kemudian disukanya apa dalam sebuah rangkaian yang menunjukkan, oh ini loh, ini saya misalnya Andi, saya sukanya ini. Itu bisa dijadikan kegiatan yang sangat menarik gitu bagi student. Nah, ini kalau yang sudah levelnya musik atau apa itu sudah levelnya yang sudah lebih tinggi lagi. Ini kalau lihat, ini ada lagi Bapak Ibu juga bisa klik. Ini ada audiobooks, ada e-books, ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi dia menyediakan semuanya. Jadi ada resource, ada online reading out loud, jadi kayak membaca secara keras itu ada Bapak Ibu, sing along. Jadi ada memang semuanya disediakan resource-nya ini dan bisa dimanfaatkan. Yang buat siapa ya? School librarian. Jadi keren ini, our library website. Nah, Pak, susah Pak kalau sampai di tahap seperti ini. Susah memang, tapi paling tidak kita bisa mengawali dari hal-hal yang sederhana, yang kecil-kecil. Gitu. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, ini saya lihat program dari Master of Library Information Science terkait dengan in-school library certification. Jadi kalau mau jadi school librarian atau ada sertifikasinya, mereka harus menguasai mata kuliah apa gitu. Harus mata kuliah apa. Nah, ini kan ada konten area literasi pre-K 12. Sorry, ini ada yang lain-lain. Nah, ini ada teaching, reading, writing, bahkan human growth development, childhood, adolescence, kemudian isu-isu sosial, itu mereka diajarkan. Ini ada di kurikulumnya dan berat ya menjadi school library. Jadi ini adalah sertifikasi di mana ketika mereka nanti kalau apply jadi school librarian, mereka harus bisa mata kuliah tersebut harus sudah terlampaui gitu. Ya, the time was when the library was like a museum and the librarian among dusty book. Jadi di waktu yang lalu itu perpustakaan itu kayak museum dan librarian itu kayak kucing yang menangkap seekor tikus di tumpukan buku yang berdebu. Tetapi saat ini Melville Dewey bilang saat ini adalah library is a school. Jadi perpustakaan itu adalah juga sekolah. Dan librarian in the highest sense of a teacher. Dan librarian di sini juga harus memiliki sense sebagai seorang guru. Gitu. Jadi harus terlibat, nggak boleh cuma jaga buku aja, tapi harus terlibat di dalam pengajaran. Gitu. Jadi karena waktu juga
Oh, waktu sudah lewat 3 menit ya, saya mohon maaf. Atau kurang, atau saya 2 menit lagi, sampai, Pak. oh, sorry, Bisa. tadi saya berpikir sampai 50 Ya. soalnya, saya lupa. Sampai 55, ya. Jadi, itu Bapak Ibu, dan ini adalah daftar pustakanya. Nah, membuat daftar pustaka ini Bapak Ibu, sampai detik ini, di student kami itu juga masih perlu harus diajarkan. Jadi kami yang di perguruan tinggi itu kami juga harus bagaimana mengajarkan ini agar terhindar dari apa yang namanya self plagiarism. Jadi unintentional plagiarism. Jadi plagiarism yang tidak disengaja. Nah, kami ini harus ajarkan. Sebagai seorang librarian harus belajar tools-nya apa? Mendeley, Zotero, EndNote itu saya harus dilahap habis gitu, harus coba-coba semuanya. Jadi nggak boleh, oke saya sudah tahu Mendeley cukup. Enggak, tapi ternyata Mendeley ada yang versi yang terbaru. Udah tahu Zotero ada yang versi yang terbaru. Kalau udah tahu EndNote, ada EndNote versi yang terbaru. Kita harus terus tetap belajar, Bapak Ibu. Dan bahkan saat ini kami sudah mulai sampai di tahap yang lebih tinggi lagi, harus membantu dosen sama mahasiswa untuk mencari sebuah novelty dari sebuah research. Jadi kalau misalnya peluang untuk meneliti ini sampai hal A terkait dengan hal B, itu dengan data penelitian sebelumnya kami harus mining, pakai alat, kemudian dimunculkan datanya, oh ini masih sedikit yang meneliti, ya ini bisa ini jadi peluang untuk penelitian, atau oh ini belum pernah diteliti sama topik yang ini. Nah itu kami di perpustakaan perguruan tinggi, kami harus terus tetap belajar. Jadi kami harus tetap keep updating dengan hal-hal yang baru, termasuk dengan teknologi. Nah di perpustakaan sekolah, Bapak Ibu nggak boleh puas hanya cukup dengan mengelola perpustakaan, kami sudah punya bukunya dengan baik, buku paket sudah ada, siswa tinggal pinjam, semua tercatat, manajemennya baik. Nah Bapak Ibu harus memiliki high sense as a teacher gitu. Jadi memang harus sebagai seorang pengajar yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran baik di kelas maupun di secara langsung dengan studennya. Seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa ambil ini, saya sudah sediakan nanti dari panitia yang mungkin bisa upload ya dan diberikan ke peserta. Ini saya mulai ini. Ya, saya kembalikan ke Kak Irma. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini kita sebagai librarian yang belum aktif itu merasa terkoyak-koyak, merasa tertampar untuk bisa lebih aktif lagi karena kita sebagai librarian memang nggak bisa hanya stay, tunggu, pinjam buku atau apa, tapi kita yang proaktif ya Kak ya, untuk Betul. kepada guru gitu begitu. Karena memang kalau tidak aktif ya memang artinya ya nggak ada fungsi gitu, tidak ada bermanfaat buat banyak orang gitu. Nah ini nih Kak, aku mau bacain nih sedikit dari Kak Linawati nih. Dia bilang nih, "Alhamdulillah saya sudah praktekkan di perpustakaan PAI sekolah saya, apa yang Bapak pemateri katakan dengan berkolaborasi dengan para dewan guru. Sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan sewaktu ikut pelatihan APSI tahun lalu. Dan hal ini mendapat perhatian dari kepala sekolah sehingga saya diberikan kepercayaan untuk mengepalai perpustakaan umum di sekolah. Dan mengelola program perpustakaan yang sesuai dengan harapan beliau." Sehingga Jempol buat perpustakaan APC yang mengadakan kegiatan ya. Jadi benar-benar berdampak buat school librarian. Sip. sehingga perpustakaan umum yang dikenal hanya sebagai tempat pinjam buku sekarang menuju lebih baik dan menarik semangat semakin diminati begitu. Terima kasih dan juga ya kita juga karena ya pelatihan yang diikuti dulu kelas pendek ya Bu Linawati ya, yang memang APISI adakan begitu. Dan saat ini juga kita sebenarnya juga di bulan Mei itu ada program pelatihan perpustakaan sekolah APISI di 2022. Itu di bulan Mei masih. Jadi informasi bisa lihat di link atau di IG-nya APISI bisa lihat informasinya seperti itu. Oke Kelas baik. pendek aja bermanfaat ya. Berarti harus ngadakan kelas panjang nanti. Kadang hal-hal kecil bisa menjadi besar ya Kak ya. Iya. Oke baik, kita dapat pertanyaan ini dari saya langsung ke pertanyaan dari Bapak Yudi Hermonanto dari SMAN 3. Apakah perbedaan peran pustakawan dan kepala perpustakaan ya Pak? Gitu. Wah, ini Silakan dalam Pak Chandra. konteks sekolah kah ya? Nah, ini kan kalau
dalam hal ini saya kurang tahu Bapak Ibu, maksudnya dalam kurang tahu ini setiap sekolah memiliki struktur organisasi yang berbeda. Dulu pengalaman ketika saya sekolah itu tidak ada yang namanya kepala perpustakaan. Jadi cukup ya pustakawannya ya mengelola perpustakaan itu. Jadi nggak ada kepala perpustakaan. Bahkan sebelum ada pustakawan yaitu lulusan D3 perpustakaan pada saat itu yang mengelola adalah guru bahasa Indonesia. Jadi itu yang pernah saya alami ketika saya yang paling ingat adalah SMP dan SMA seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya kepala perpustakaan. Tapi kalau seandainya ada kepala perpustakaan dan pustakawannya, maka itu sudah terstruktur dengan baik ya. Nah, nanti tinggal dari pembagian job description-nya. Jadi kalau di kami, misalnya kami di perguruan tinggi, jujur, kalau yang di kepala perpustakaan akan berpikir bagaimana memanage running library-nya dengan baik, baik dari sisi program maupun dari sisi fasilitas. Terus kemudian bagaimana mengorganisir human resource-nya, sumber daya manusianya. Staff ini kurang pengetahuan apa, staff ini kurang skill apa, staff ini perlu diikutkan training apa. Kemudian nanti bagi staff ini perlu tanggung jawabnya perlu ditambahi apa, seperti itu. Tapi kalau yang saya sebagai seorang librarian-nya, walaupun saya sebagai seorang Head of Collection Development, saya jujur pekerjaan administrasi saya memang terkait dengan semua koleksi. Jadi saya bagaimana mengusulkan web usulan yang baik, memperbaiki, ini ada yang harusnya seperti ini, keluarnya siswa seperti ini. Saya menganalisa sebuah koleksi, ini kurang koleksinya, kita perlu tambah. Tapi di sisi lain, saya sebagai seorang pustakawan, saya suka belajar sekali terkait dengan hal-hal yang dengan penelitian, tools-tools yang ada. Nah, tinggal di tempat Bapak Ibu, pembagian dari kepala perpustakaan dengan pustakawannya yang mungkin harus dengan detail ya, dijabarkan. Kalau mungkin yang kepala perpustakaan mungkin harus memanage semuanya, tapi kalau yang hal-hal yang kalau di kami ya sudah kepala perpustakaan itu tanpa harus minta apa-apa sama saya, istilahnya semuanya sudah running well, beres, dia tidak perlu. Saya sebagai ini yang divisi di bagian saya loh ya. Jadi yang penting perpustakaan percaya, laporan saya kasih, semuanya running well, sudah that's it, beres gitu. Yang penting ada pembagian job desk yang jelas terkait dengan kepala perpustakaan dan pustakawannya. Itu sudah lebih enak. Tapi kalau nggak ada, ya merangkap semuanya jadi satu. Semuanya harus dihandle oleh satu orang di perpustakaan. Tapi kalau memang idealnya sudah ada kepala dan itu sudah oke sih, tinggal dibagi job description. Oke, baik Kak. Untuk selanjutnya ini ada, apakah sudah cukup dengan jawabannya dari untuk Pak Yudi, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Mungkin kalau masih ini bisa chat lagi ya Pak ya. Kemudian ini ada cukup baik, terima kasih Pak. Untuk dari Ines, apakah human book sama dengan human library Kak Pak konsepnya? Mungkin itu hanya sebuah istilah ya, tapi kalau saya lebih suka human books, karena kalau books itu kan lebih tepat terkait dengan isinya apa, certain subject atau certain knowledge gitu kan, jadi tertentu dia membahas tentang apa. Kalau library itu kan sangat luas, jadi isinya akan lebih banyak gitu. Nah, akan sangat susah sekali menemukan satu orang yang menguasai semuanya kan. Jadi saya lebih suka istilah dengan human books, karena ketika kami ingin ini yang cukup abstrak ya, tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu apakah bisa apa enggak. Misal saya ingin tahu tentang orang yang dengan LGBTQ, nah bagaimana dengan dia dibesarkan dulu atau kemudian bagaimana dia bergaul, perspektif orang terhadap dia. Nah itu orang dengan LGBTQ yang diundang karena dia mengalami sendiri gitu. Kemudian orang-orang akan bertanya, termasuk misalnya saya ingin bahas tentang soal single parent. Nah single parent ini misalnya single parent selama ini paling banyak, misal ya saya nggak bicara soal gender ya, tapi orang lihat biasanya sama mama gitu, coba yang single parent sama papa ada nggak? Nah kita lihat dari sisi yang lainnya, kita undang orangnya. Tapi kan kalau library itu kan ada banyak subjek kan di dalamnya, karena kayak susah menemukan orang yang dengan semua pengetahuan gitu. Mungkin hanya penamaan istilah aja seperti itu. Tapi mungkin konsepnya sama ya. Jadi kayak kita ngundang orang,
dengan pengalaman tertentu supaya kita bisa dapat knowledge dari mereka atau bahkan untuk penelitian. Itu kalau di luar, di beberapa negara saya rasa itu sudah berjalan, dan saya dulu sempat mengusulkan itu tapi masih belum bisa berjalan karena beberapa hal, karena ada isu-isu yang sensitif yang tidak bisa tiba-tiba kita adakan terus jalan gitu. Jadi ada beberapa batasan yang harus dilewati. Mungkin sama ya. Oke, baik, terima kasih Kak. Dan pertanyaannya lanjut nih, ada lagi dari Kak Rosa Delima. Selamat siang Kak, apakah ada syarat resmi secara nasional atau internasional untuk perpustakaan sekolah? Terima kasih. Itu kan kalau nggak salah ada ini ya, SNI ya, kalau nggak salah ada SNI yang kalau perguruan tinggi ada, saya rasa perpustakaan sekolah ada. Tinggal itu ada yang dari perpustakaan nasional atau dari badan standarisasi ya. Mungkin Kak Ana yang lebih tahu terkait dengan perpustakaan sekolah. Tapi saya rasa ada. Jadi syarat misalnya kalau standar nasional Indonesia yang perguruan tinggi itu harus dikelola oleh misalnya minim pustakawannya harus pendidikan perpustakaan, tenaga perpustakaan itu boleh SMA, apa koleksinya berapa, apa ini koleksinya terkait apa. Nah itu budget berapa, nah itu. Kalau untuk nasional saya rasa ada, tinggal mengikuti standar nasional yang ada gitu. Cuman sekali lagi jujur kadang-kali kalau lihat standar nasional itu kan ya standar ya, paling tidak dipenuhi gitu. Tapi kalau kita mau lebih ya kita harus lebih dari standar nasional kalau kita mau maju. Jadi jangan cukup oke standar nasional sudah terpenuhi, standar oke lah gitu. Jangan, kita harus kalau bisa lebih. Bahkan yang kalau standar internasional, nah yaitu itu ada kan negara-negara sudah punya ini ya. Tapi kalau biasanya saya lihat itu lebih ke professional librarian-nya. Nah, itu yang perlu kita adopt, karena kita kan kalau kita mulai standar internasional nggak susah mau menerapkan di Indonesia. Misalnya loh ya, koleksi elektronik komposisinya harus 80% misalnya. Kita susah kan harus ngikuti sampai 80%, nah kan nggak terpenuhi. Tapi kita bisa lihat dari professional librarian-nya. Jadi sertifikasinya mereka seperti apa, itu yang kita bisa adopt untuk diri sendiri supaya kita bisa memberikan servis yang lebih. Seperti yang saya tunjukkan tadi itu salah satu contoh. Jadi kalau mau jadi school librarian di US itu harus menguasai beberapa materi itu, mata kuliah tersebut. Jadi harus ngerti, Bapak Ibu kalau mau mengupgrade diri, Bapak Ibu harus tahu, oh untuk mata pelajaran untuk anak-anak SD apa aja, tematik buku-bukunya apa aja. Nah dari buku ini apa yang bisa dikembangkan untuk bisa dikolaborasikan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian saya bisa mengadakan kegiatan apa. Nanti yang kalau SMP, SMA, kita bisa lihat nanti harus seperti apa. Nah, itu yang perlu kita jadikan motivasi untuk diri kita sendiri. Sama kalau di perguruan tinggi, college librarian atau university librarian itu biasanya mereka harus punya kemampuan literasi informasi. Lah itu ada standarnya, kemampuan apa aja. Menelusur, mengidentifikasi, mengevaluasi, memanfaatkan. Nah, itu ada standar sertifikasi yang memang harus terpenuhi. Gitu. Nah, nanti mungkin APC perlu mengadakan ini yang terkait dengan standar itu tadi ya. Mungkin yang dari manajemen sekolah, perpustakaan sekolah itu saya rasa sudah ada di situ lah. Apakah sudah cukup menjawab? Iya, juga biasanya juga lagi apa dari akreditasi itu juga bisa ya Pak. Terus kayak dilihat standar-standar kita gitu, dituntut untuk seperti ini. Tapi kalau kita bisa lebih atau upgrade memang lebih oke ya Kak ya. Betul. Oke, lanjut untuk dari Putri Melati bertanya, selamat siang. Saya ingin bertanya apakah tugas antara kepala pustakawan dengan asisten pustakawan? Ya, perbedaannya. Nah ini konsep kata asisten pustakawan sendiri saya tidak mendapatkan gambaran secara jelas apakah asisten pustakawan di sini seperti yang saya bilang tadi staf perpustakaan ataukah memang dia seorang pustakawan. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi kan perguruan atau bukan perguruan tinggi, sebuah instansi memiliki
struktur organisasi yang berbeda-beda. Nah, kalau saya lihat kalau di kami memang strukturnya adalah dari yang tenaga perpustakaan atau staf perpustakaan tadi, kemudian pustakawan, dari pustakawan itu naik ada yang kepala bidang, dari kepala bidang naik lagi menjadi kepala perpustakaan. Jadi itu memang adalah struktur organisasinya. Jadi kalau yang konsep asisten pustakawan itu sama dengan tenaga perpustakaan, ya berarti dia adalah yang natap buku, yang jalani ini apa namanya peminjaman, ada stafnya di situ, yang jaga loker, yang jaga gate misalnya kayak gitu. Itu adalah yang memang benar-benar tenaga perpustakaan atau staf perpustakaan. Tapi ketika kita berbicara pustakawan, ya sudah berarti dia memang tugasnya untuk bekerja terkait dengan hal-hal yang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan. Contoh pengadaan, pengolahan. Pengolahan itu kan perlu kan standar MAC 21, kita perlu tahu pakai AACR2 atau sekarang RDE, itu pustakawan yang mengerjakan. Kemudian lagi untuk yang mengajar, itu harus pustakawan. Nah, kalau kepala bidang, sesuai dengan bidangnya, tanggung jawabnya masing-masing. Dan juga di sini kepala perpustakaan juga sesuai dengan job deskripsi yang ada di institusi itu. Kalau di luar negeri itu unik Bapak Ibu, jadi ada jenjangnya. Sorry, saya tidak bilang di luar negeri secara keseluruhan. Maksud saya di negara maju yang saya tahu di Singapura itu salah satu di universitinya itu ada jenjang profesional dari pustakawan. Jadi yang pertama ketika dibilang asisten librarian. Nah, yang dibilang asisten pustakawan ya. Jadi kalau ketika asisten librarian itu dia staf perpustakaan yang lulusan S1 dari prodi manapun dan dia belum mengambil S2 perpustakaan. Jadi itu dibilang asisten librarian dan itu yang paling bawah sendiri. Dalam konteks pustakawan ya, tapi di bawah asisten librarian yaitu ada library staff itu tadi yang bagian pekerjaan-pekerjaan clerical, nata buku, jaga sirkulasi dan yang lain sebagainya, itu namanya library staff. Nanti naik lagi namanya librarian. Nah, nanti dari librarian, saya lupa lagi, ada associate librarian, nanti kemudian ada professional librarian, nanti yang tinggi lagi bisa sampai university librarian. Nah, itu sesuai dengan tingkatan dari struktur organisasi masing-masing di setiap instansi. Jadi pastinya berbeda. Mungkin kata asisten pustakawan di sini kalau itu yang dimaksud ya berarti asistennya dia yang benar-benar staf perpustakaan yang bekerja untuk hal-hal yang tidak perlu berpikir atau kemampuan khusus yang terkait dengan perpustakaan. Gitu sih. Baik, kita lanjut banyak pertanyaan biar cukup waktunya ya. Yang berikutnya dari Ita Rahmawati 13 Jakarta. Apakah School Library bisa berkolaborasi dengan komite atau orang tua siswa dalam kegiatan-kegiatan sekolah? Kalau bisa berkolaborasi, saya jawab pasti bisa berkolaborasi. Tapi kalau dengan orang tua siswa, nah ini saya akan istilahnya kalau secara struktur organisasi ini lompatannya terlalu jauh kalau dengan orang tua. Jadi yang pasti nggak bisa langsung dengan orang tua, tapi mungkin dengan kepala sekolah baru nanti bisa dihubungkan ke orang tua. Kalau school library langsung ke orang tua siswa itu kok nyebrangnya terlalu jauh lah istilahnya gitu. Tapi kalau dengan komite sekolah sangat bisa, sangat bisa. Jadi gunakan teknik feeding the queen tadi yang saya bilang. Kalau memang Bapak Ibu masih dipandang sebelah mata, gunakan teknik feeding the queen dengan convince, menunjukkan bahwa meyakinkan mereka bahwa ini loh saya bisa dan oh iya ya ternyata ini Bapak Ibu ini hebat ya. Ya sudah nanti saya akan minta guru-guru belajar atau ini dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu sangat bagus sekali. Tapi apakah bisa berkolaborasi? Sangat bisa dan bahkan harus bisa dengan paling tidak dengan dosen lagi saya kebiasaan di universitas dengan guru-guru dan bahkan kalau bisa kepala sekolah seperti yang success story yang udah di komen yang pertama tadi yang sudah diceritakan oleh Kak Irma tadi itu keren. Jadi dia berkolaborasi dengan kepala sekolah sampai mendapatkan kepercayaan dari kepala sekolah. Good job. Ya, biasanya juga kan ada perkumpulan orang tua ya, POMG mungkin namanya, atau PAG biasanya ya. Itu memang bisa sih, tapi memang kita harus komunikasi dengan kepala sekolah atau guru dulu untuk berkaitan dengan itu. Biasanya orang tua itu senang kok kalau istilahnya membuat lebih pintar anak-anaknya, mereka biasanya mau hal-hal yang positif, biasanya mereka support, biasanya seperti itu sih. Saya oke. Lanjut selanjutnya pertanyaan dari Kak Feni dari Cikal.
Selamat sore Pak, mau tanya untuk kondisi pandemik sekarang menurut Bapak, apakah librarian roles ya mengalami perubahan atau tidak? Nah, ini dilihatnya dari sisi mana? Kalau dilihat dari yang dalam kondisi yang jujur saya tidak bisa mengetahui kondisi seluruh pustakawan sekolah di anggota APISI ya gitu. Tapi paling tidak kalau dari sesuai pemaparan tadi itu harusnya tidak berubah. Malah dari pemanfaatan teknologi informasi Bapak Ibu harus menguasai banyak hal kan di situ. Itu menguasai banyak hal reading skills, kemudian apa namanya ada hal lain pemanfaatan teknologi informasi, menulis, bahkan untuk motivation letter dan yang lain sebagainya itu malah Bapak Ibu apakah librarian roles-nya mengalami perubahan? Saya rasa bukan mengalami perubahan, tetapi akan mengalami penyesuaian di mana demand akan hal itu atau tuntutan akan hal itu semakin tinggi. Gitu. Dulu kalau Bapak Ibu cuma misal harus memanage perpustakaan, buku harus ada, bisa dipinjam siswa. Nah kalau sekarang pandemi siswa nggak boleh ke sekolah, gimana? Nah kan harus disesuaikan. Supaya siswa tetap baca gimana? Nah kita harus cari caranya gimana sih supaya tetap bisa dimanfaatkan. Nah saya lihat ada beberapa program mungkin harus lebih kreatif lebih tepatnya terhadap kondisi pandemi ini. Ada salah satu program yang bagus ini untuk ini ya untuk yang terutama untuk yang masih elementary atau apa itu ketika mereka tidak bisa datang ke perpustakaan dan pustakawannya nggak bisa melakukan storytelling di onsite gitu di library-nya, mereka mengadakan di jam tertentu itu storytelling di Facebook Live atau misalnya Instagram Live, mereka storytelling di situ. Itu untuk siswanya. Jadi mereka bisa atau membacakan bukunya itu yang storytelling itu terus ada kegiatannya. Jadi setelah melihat pustakawannya storytelling di situ, nah ada boleh dibilang membuat mereka tuh beneran memperhatikan nggak ngetesnya gimana ya lewat pertanyaan-pertanyaan dari cerita tadi dibuat pertanyaan-pertanyaan ada kuisnya atau apanya jadi semakin diminta untuk lebih kreatif gitu dan bahkan Bapak Ibu nggak boleh istilahnya nggak boleh gaptek gitu Bapak Ibu harus belajar lagi gitu terkait dengan hal-hal tersebut tapi kalau saya boleh tahu yang di sini Resen yang menjalankan storytelling di library-nya masing-masing ada nggak? Saya ingin tahu ada berapa yang Resen yang jalankan storytelling. Wah, ini indah. Satu. Nah, dua, tiga, empat. Nah, keren. Oh, hanya sesuai jadwal ya. Ada yang saat offline saja. Nah, storytelling itu keren Bapak Ibu. Jadi tapi nggak hanya cuma storytelling ya sudah kita sudah selesai baca selesai that's all gitu finish gitu. Tapi harus ada kegiatan yang lainnya misalnya membuat siswa itu beneran bisa memperhatikan. Kadang ada lagi yang namanya dulu itu kalau saya pernah ke sana namanya reading summer. Pokoknya selama musim panas itu ada namanya kegiatan reading dan itu sudah ada polanya, ada bukunya. Jadi ada bukunya, nanti mereka ngambil buku apa, itu sudah didesain supaya dia bisa ngambil apa, buku apa, terus nanti ada jawaban pertanyaan apa, setelah itu dia mempelajari apa, nanti pindah ke yang buku yang lain yang setipe, itu udah disediakan oleh librarian. Jadi memang sudah terprogram dan bahkan jujur ya mungkin karena berbeda ya, mungkin tidak harus semuanya ada gitu, tapi kita paling tidak bisa adopt. Itu yang dipinjamkan di perpustakaan nggak cuma buku loh Bapak Ibu. Mulai dari teleskop sampai alat belajar membaca untuk anak-anak itu entah misalnya atau mungkin kalau di sini mainan anak-anak yang pianoan gitu ya yang ditekan cuman do re mi fa sol la si do itu audiobook alat mendengar audiobook bahkan alat belajar dari yang dalam kotak bisa dibuka atau apapun itu dipinjamkan untuk studentnya. Jadi koleksinya itu kalau saya lihat beragam banget. Jadi nggak cuma buku ya sudah, tapi untuk mendukung siswa, kalau belajar tentang misalnya astronomi pakai teleskop, lihat bulan atau apa itu dipinjamkan. Tapi walaupun yang bukan teleskop yang mahal sekali atau yang bagus sekali,
paling enggak, oh mereka bisa merasakan sensasinya alat-alat itu seperti itu. Itu cukup keren sih Bapak Ibu. Itu di NF menjalankan literasi ya. Bagus Bapak Ibu kalau ada yang tetap menjalankan storytelling, itu bagus. Ya, Kak Irma. Ya, kayaknya relate sama yang tadi ya. Pertanyaannya, selamat sore, di saat kondisi pandemi COVID seperti ini, apa yang harus dilakukan pustakaan dan sekolah? Mungkin yang relate sama kayak yang tadi ya, Kak Chandra ya. Jadi mungkin bisa diterapkan yang sama ya Pak Budiawan ya. Terus saya mungkin lanjut lagi ke Bapak Bobi Hartanto dari SD Kristen Petra 11 Surabaya. Wah, Nah, ini sesama nih. saya Petra. Saat ini kita sudah masuk era digital. Menurut Pak Chandra, hal yang bisa dilakukan pustakawan dalam menyikapi transformasi peran pustakawan di sekolah di era digital seperti apa ya Pak? Nah, terkait dengan digital Bapak Ibu, yang pasti kita harus perlu update knowledge kita terkait dengan sumber-sumber informasi yang digital ya. Jadi ini kan saya bicara dalam konteks perpustakaan sekolah. Yang saya tahu selama ini memang masih banyak yang pernah saya temui ya. Saya tidak bisa menjustifikasi atau mengeneralisasi semuanya seperti itu enggak. Tapi yang saya temui masih banyak berfokus ke yang printed material. Nah, saatnya kita sudah mulai beralih ke yang digital. Yang digital itu yang seperti apa, Pak? Apakah semuanya harus berbayar? Apakah semuanya bisa digunakan? Nah, Bapak Ibu harus perlu mempelajari yang gratis-gratis itu tadi. Kalau misalnya kesusahan yang berbayar, Bapak Ibu perlu, kalau informasi digital itu apa aja sih? Alat pembelajaran digital, alat musik digital itu, kalau Bapak Ibu yang lihat tadi di storyboard itu, ada yang alat musik, itu ada yang drum ditekan-tekan, ada yang piano belajar ditekan-tekan, cuman cukup tekan-tekan. Itu yang digital Bapak Ibu, dan itu bisa dimanfaatkan oleh student. Kemudian siswa biasanya akan diberi tugas oleh guru untuk membuat tulisan misalnya. Nah, kan mereka harus, misalnya ada beberapa yang saya tahu memang harus mewajibkan sumber-sumber informasi yang ilmiah. Nah, kan kesusahan kalau mereka harus cari fokus yang printed aja. Nah, kita bisa ajarkan cara cari yang digital gimana. Siswa banyak pakai Google, Pak. Nggak masalah pakai Google. Yang penting kita tahu caranya pakai Google secara tepat, efisien, dan kita bisa mengevaluasi sumber-sumbernya. Mana sih yang gratis? Mana sih yang bisa? Terus kalau mengevaluasinya gimana? Ini boleh nggak dimasukkan? Itu boleh nggak dimasukkan? Nah, itu yang perlu diajarkan ke student, ke siswa. Supaya kita nggak berkutatnya hanya cuma berkutat ke yang printed collection aja, tapi kita mulai pindah ke yang digital. Terus kemudian ini lagi, biasanya kalau dalam penulisan ilmiah itu cukup banyak, misalnya kalau masuk ke kita itu mereka nggak tahu loh namanya reference manager. Terus mereka nggak tahu loh, misalnya ada alat pendeteksi plagiat, kita ajarkan apa itu plagiat, itu mereka nggak tahu. Nah, kita harus ajarkan plagiat itu yang seperti apa, konsekuensinya apa, kemudian caranya untuk menghindari plagiat itu apa. Itu menurut saya sangat penting. Dan selain dari yang saya sebutkan tadi ya, terutama kalau itu sudah dalam high school, sudah dalam tingkatan high school, itu perlu diajarkan ke student bahwa kita nggak hanya cuma punya yang printed, yang elektronik itu ada yang namanya jurnal, ada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah yang elektronik itu ada yang tidak terakreditasi, ada yang terakreditasi. Kalau yang terakreditasi itu ada jenjangnya, kalau di Indonesia S1 sampai S6. Nah, kalau S6 ini yang paling nilai paling rendah, kalau S1 itu nilai paling tinggi. Gimana sih cara mengaksesnya? Dan ini boleh dipakai karena apa? Karena aspek ini. .com itu nggak boleh dipakai karena apa? Karena ini kecuali ini. Nah, itu yang perlu diajarkan ketika itu masuk ke dalam hal yang digital ya. Dalam konteks pengajaran literasi informasi dalam hal yang digital itu tadi. Tapi Bapak Ibu juga bisa kembangkan hal-hal yang lain, misalnya kalau koleksi dari tadi, kalau yang belajar alat musik, misalnya harus itu ada alat, atau coding itu ada kan alat bantu toolsnya untuk pembelajaran digital itu bisa, robotik atau apa itu di dalamnya ada Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu yang perlu pelajari, atau nggak harus tahu semuanya, nggak harus bisa semuanya, tapi Bapak Ibu tahu, ini tempatnya di sini. Jadi kalau ada student yang mau cari, dia bisa tolong kamu ke sini. Bahkan jujur, untuk ini sedikit melebar ya. Ini saya tadi lihat punyanya APC itu tadi bisa bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nah,
itu akan sangat bagus sekali Bapak Ibu ketika ada pustakawan di situ yang punya kemampuan soal literasi finansial. Nah, itu keren itu, karena kan sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Gimana sih cara misalnya ada beberapa contoh yang gampang literasi finansial supaya investasi bodong, atau misalnya e-money mana yang bisa apa namanya, e-money yang diawasi oleh Bank Indonesia. Kalau electronic money itu kan diawasi oleh Bank Indonesia Bapak Ibu, karena ada yang terjebak di dalam uang-uang digital yang seperti itu nggak diawasi oleh Bank Indonesia. Jadi ketika hilang nggak bisa ditarik Bapak Ibu. Ini nggak hanya OJK untuk investasi ya, tapi ini pengetahuan yang sederhana terkait dengan kalau kita misalnya ada aplikasi penggunaan uang di dalam handphone kita, apakah kita bisa percaya 100% apa enggak? Nah, itu perlu loh Bapak Ibu untuk diajarkan, atau mungkin bekerja sama dengan Bank Indonesia atau apapun yang lainnya, itu bisa mengedukasi untuk ke mahasiswa, ke siswa. Apalagi nanti kalau sampai ada lagi yang namanya BEI, nanti misal kalau bekerja sama, nanti gimana sih cara mahasiswa itu bisa berinvestasi di saham misalnya kayak gitu. Ada pengetahuan khusus dari pustakawan yang boleh dibilang nggak harus tahu secara mendetail, tapi etis Bapak Ibu tahu. Karena untuk sekarang kalau mahasiswa sudah sangat umum ya dengan investasi. Tapi ada beberapa yang saya temui itu sejak SMA itu dia sudah familiar dengan investasi. Nah, itu keren Bapak Ibu kalau Bapak Ibu beneran bisa merambah sampai ke sana. Bahkan itu ada dosen, gara-gara dulu itu saya pernah posting terkait masalah stok ya, saham. Dosen itu bisa tanya ke saya loh. Ini di luar konteks tapi paling enggak lumayan membantu. Jadi dosen tanya ke saya, Pak, nanti kalau Bapak pakai perusahaan sekuritasnya apa? Kenapa kok nggak pakai aplikasi ini, kok pakai aplikasi ini? Saya bisa sebutkan. Saya pakai aplikasi ini Pak karena fee-nya itu 0, sekian persen itu lebih murah dibandingkan dengan itu yang 0,29%. Namun kelebihannya kalau yang ini sudah lama, tapi saya bisa jelaskan ke mereka karena walaupun saya tidak tahu investasi secara detail seperti seorang financial planner, tapi saya tahu Bapak bisa pakai yang ini, Bapak bisa pakai ada yang dinamakan sahamnya blue chip ini apa. Nah, itu sebagai nilai tambah kalau menurut saya di era yang seperti ini gitu. Kalau buka ininya Pak, rekening reksadana atau sahamnya Pak, seperti apa ini? Itu saya ditanya sama dosen Bapak Ibu. Jadi ini memang di luar pertanyaan pekerjaan, tetapi ternyata orang tahu cara carinya di mana yang dia bisa percaya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada value added, nilai tambah yang memang Bapak Ibu bisa miliki dan Bapak Ibu bisa cari sendiri Bapak Ibu sukanya apa gitu. Gitu sih. Oke, apakah sudah cukup menjawab atau Sini juga ada yang komen kalau di di sekolah saya storytelling di Jamret sesuai jadwal kunjungan di saat offline. Sedangkan di Nurul Fikri dari Ibu Sulastri kalau di NF menjalankan storytellingnya di PJ Literasi. Dan juga ini ada lagi Pak pertanyaan. Saya mau tanya sistem perpustakaan sekolah untuk SMP standarnya apa dan bagaimana supaya bisa maju dari junior. Sorry, terputus tadi. Mungkin saya lihat. Ya. Sorry. Oh, ini jadi junior ya. Sistem perpustakaan sekolah untuk SMP standarnya bagaimana? Ya. Sistem perpustakaan sekolah. Ya, saya kembalikan lagi ke ini ya, standar nasional atau bisa lihat dari akreditasi seperti Kak Irma bilang tadi. Paling tidak Bapak Ibu sudah memenuhi itu dan Bapak Ibu bisa kembangkan ke yang lain gitu. Jadi yang bisa dikembangkan dari misalnya dari apa yang sudah saya paparkan tadi atau Bapak Ibu bisa belajar dari coba iseng-iseng. Saya itu punya kebiasaan kepo. Kepo terhadap perpustakaan perguruan tinggi di negara lain, di negara maju. Jadi saya cari-cari Bapak Ibu. Website perpustakaannya apa, katalognya apa, layanannya apa, pembagian timnya di dalam perpustakaan itu saya pelajari gitu. Jadi dari situ saya bisa adopt mana yang relevan dengan tempat saya dan saya bisa kembangkan ke situ. Kita zaman sekarang nggak harus ke sana ya. Kalau ke sana bisa ke sana jauh lebih bagus lagi. Tapi kan
pandemi dan segala macamnya, dan perlu biaya yang cukup besar. Nah, kalau nggak bisa apa ya, dipelajari dari websitenya Bapak Ibu. Saya suka pelajari. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya mau cari yang sekolah menengah pertama, penuhi dulu yang standar nasional tadi untuk akreditasi apa. Nah, kalau Bapak Ibu pengen bisa maju, ya carilah dari negara maju. Ya, saya berusaha sudah meringkaskan itu tadi Bapak Ibu dalam waktu 45 menit saya coba kemukakan. Nah, kalau Bapak Ibu masih kurang, Bapak Ibu bisa eksplor lagi, cari aja perpustakaan. Saya pernah ini apa namanya memang teman saya salah seorang school librarian di international school di Thailand. Dia dari Filipina dan kemudian saya tanya-tanya kegiatannya dia ngapain sih. Jadi saya iseng-iseng tanya gitu. Saya pengen tahu juga school librarian di international school seperti apa dan bebannya seperti apa gitu. Jadi mereka itu harus memang tahu terkait dengan jurnal-jurnal penyediaan untuk 1 tahun itu resource apa aja yang cocok dengan sekolah. Kemudian mereka aktif dengan dosen dari jurnal-jurnal tersebut atau beberapa itu ada ensiklopedia ya. Kemudian ada beberapa yang online e-book memang, terus kemudian ada beberapa yang jurnal. Nah, cara aksesnya, provide aksesnya, dan bahkan menyediakan itu untuk bahan-bahan bersama bersama gurunya. Jadi teachernya, pengajaran temanya kali ini, bahan-bahannya yang nyiapin siapa? Ya, yang sama pustakawan ini tadi, pustakawannya yang nyiapin. Nah, itu Bapak Ibu bisa kembangkan itu lebih lanjut lagi. Kalau memang itu sudah terpenuhi, cari yang lain, kegiatan yang lain apa, value added-nya apa yang ingin ditambahkan ke perpustakaan Bapak. Itu kalau memang mau cari ya ada, tapi Pak, pokoknya saya mau yang terstandar. Malah kalau dibilang terstandar, saya pengen diikuti yang terstandar, ya ikutilah standar Indonesia. Tapi kalau mau coba-coba mengembangkan atau supaya lebih maju, Bapak Ibu perlu inspirasi dari yang lain, nggak harus terstandar, bisa aja dari bidang apa, pelajari aja dari sekolah-sekolah yang lain. Atau memang dirasa nggak harus dari school library yang lain, bisa dari university misalnya. Terus kemudian yang bisa diadopsi apa, dikembangkan. Silahkan gitu. Jadi saya rasa, nah ini untuk sistem perpustakaannya, nah yang mungkin pertanyaannya yang lebih didetailkan lagi. Misalnya kalau sekolah saya sekarang seperti ini Pak, apa yang kira-kira kurang ya, atau apa yang kira-kira perlu dikembangkan dari yang ini gitu. Nah, itu mungkin lebih bisa pas ya jawabannya gitu. Gitu sih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini ada 2, jadi saya gabung sekalian ya Pak ya. Oke. Dari Indah, dia bertanya, halo Pak, selamat sore. Dari pemaparan Bapak sebelumnya bisa disimpulkan bahwa masa pandemi ini librarian harus menjadi lebih aktif dan lebih kreatif untuk menjemput bola karena pemustaka saat ini tidak dapat berkunjung langsung ke perpustakaan. Apakah menurut Bapak dengan berlangganan e-book atau e-resources adalah langkah yang efektif? Jika iya, apakah ada rekomendasi terkait hal tersebut? Kemudian yang kedua dari informasi tingkat validitas e-resources yang ada. Demikian pertanyaan terakhir. Untuk e-book e-resources, kami selalu basicnya itu ada 2 hal. Nah, ini ilmu tentang ini ya apa namanya filosofi pengembangan koleksi. Basicnya selalu ada 2 hal dan itu saya pegang sampai sekarang. Itu yang namanya just in case dan just in time. Kalau just in case itu kami yang dari pustakawannya yang berpikir kalau seandainya saja itu butuh. Nah, tapi ada lagi yang namanya filosofi just in time. Jadi semuanya yang dibutuhkan oleh pengguna itu kami sediakan. Nah, kami banyak menganut just in time, di mana semua usulan koleksi itu rata-rata datangnya dari dosen dan mahasiswa. Kami pakai just in case, itu kami hanya menyediakan saja untuk mahasiswa atau dosen bisa pilih, kalau agree baru kami belikan. Nah, dari itu Bapak Ibu, Pak, saya harus langganan, Pak. Kalau langganan rekomendasinya apa? Tentu tidak bisa sama. Karena kebutuhan user dari Bapak Ibu dengan saya itu jelas berbeda. Dan bahkan antar sesama sekolah pun bisa saja berbeda. Lalu yang seperti apa yang harus dilanggan? Nah, Bapak Ibu biasanya, Bapak Ibu perlu tahu dalam skema pembelajaran apa yang dibutuhkan. Ada yang namanya dictionary online, ada yang namanya ensiklopedia online, ada yang namanya electronic journal. Nah, yang dibutuhkan di school library Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu apa?
apakah dosen-dosen nanti akan banyak memberikan tugas terkait dengan ensiklopedia? Nah, itu perlu Bapak Ibu. Nah, kalau memang perlu ya cari ensiklopedia online, ada Britannica Encyclopedia, ada ensiklopedia yang lain. Bapak Ibu bisa cari dan kemudian tanyakan ke gurunya, familiar nggak? Suka nggak dengan ini? Biasanya kalau di kami akan minta trialnya. Dan dosen bisa coba. Kalau sudah coba, oke. Tapi yang pertama saya biasanya minta dulu penawaran harganya berapa. Jangan-jangan kalau nanti sudah trial, nggak cocok. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau mau coba trial aja, nggak langgan juga nggak apa-apa. Nah, tapi biasanya saya lihat, waduh ini kelihatannya kok nggak nyucuk ya anggarannya. Maksudnya nggak cukup anggaran kita untuk melanggan semuanya. Tapi saya bilang, dosen-dosen mau mencoba ini, tapi kalau dari anggaran kita sekarang kelihatannya belum bisa gitu. Nanti dari mereka akan memberikan trial, Bapak Ibu bisa push dosen-dosen untuk mencoba. Nah, kalau mereka oke, dan ini bisa digunakan, dan bisa diajukan ke pimpinan. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi tergantung, Pak, apa nggak ada yang gratis? Ada. Kalau e-resources ada yang gratis. Kalau misalnya harus dari artikel ilmiah, jurnal ilmiah, ya ajarkan tadi. Mahasiswa sekarang, jangankan mahasiswa, siswa pun banyak cari lewat Google. Waktu saya sama anak SMA juga sama saya tanya, mereka pasti akan googling gitu. Apapun mereka akan googling. Nah, ketika mereka googling, saya akan ajari caranya. Kalau mereka googling, harus googling yang efektif dan efisien. Pakai apa? Pakai Google Syntax. Google Syntax apa yang sering dipakai? Oh, Google Syntax pakai ext, pakai yang cite. Kalau pakai cite caranya seperti ini, kalau pakai ext caranya seperti ini, pakai quotation mark seperti ini, nanti munculnya seperti ini. Pak, lalu kalau saya nggak pakai itu, saya pakai yang biasa, cara analisanya gimana? Supaya ini saya boleh masukkan. Nah, kamu analisa pakai yang namanya, kalau saya selalu menyingkatnya dengan APCC. Authority, Purpose and Objectivity, Currency, dan Content Validity. Saya selalu dengan menyebutkan itu, kamu bisa analisa apa itu authority, apa itu purpose and objectivity, apa itu currency, apa itu content validity, gimana cara lihatnya, ada checklistnya. Nah, itu diajarkan semuanya ke student gitu. Jadi supaya student itu tahu, oh APCC itu ini gitu. Walaupun kalau sama anak SMA saya tidak akan secara mendalam, tapi saya akan sebutkan beberapa poinnya gitu. Tapi kalau sama perguruan tinggi saya akan sebutkan APCC itu seperti ini. Itu ada checklistnya. Kamu boleh. Kalau kamu dikasih soal seperti ini terus kamu menemukan sebuah sumber, nah kamu checklist itu bisa masuk nggak? Kalau checklist semuanya masuk ya silakan masuk. Kalau ada yang tidak terpenuhi maka tidak boleh digunakan dalam sumber ilmiah. Nah, hal-hal itu yang bisa yang saya bilang tadi, kalau e-resources kalau yang berlangganan seperti itu, kalau mau tingkat validitasnya ya yang saya ajarkan tadi, pakailah APCC. Boleh nggak APCC? Nah, nanti dari konsep APCC, kalau dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan di mana? Oh, cari aja di Garuda Ristekdikti. Sorry, sekarang Kemdikbud. Pakai aja di Garuda. Tapi di Garuda nggak semuanya terakreditasi. Lalu bagaimana cara yang terakreditasi? Karena ada beberapa kebutuhan mahasiswa ketika dia menulis ilmiah itu nggak boleh dengan sumber-sumber yang tidak terakreditasi. Jadi harus yang minim terakreditasi S3. Gimana cara ngeceknya? Itu diajari itu tadi. Nah, itu butuh sesi khusus Bapak Ibu. Jadi memang Pak, kok tahu? Bapak kok ya dalam tanda kutip belajar cari-cari sendiri, belajar sendiri terus cari-cari info sendiri biasanya. Saya dulu memang belajar coba-coba cari-cari sendiri, kemudian saya konfirmasi dengan misalnya pas ada seminar, pembicaranya adalah orang yang bertanggung jawab, saya tanya langsung, oh Pak, berarti seperti ini ya untuk mengkonfirmasi. Gitu caranya. Gitu sih. Mungkin itu yang bisa. Apakah sudah cukup menjawab ya? Jadi kalau memang rekomendasinya e-resources, kembali lagi saya tidak bisa merekomendasikan karena kebutuhannya berbeda. Kebutuhan, betul. Coba digali lagi dari usernya, kebutuhannya seperti apa, gurunya maunya seperti apa. Oke, terima kasih Kak Chandra untuk sharing hari ini nih. Maaf nih lebih para peserta agak mulur, tapi ini kita akan dengerin ada sekilas info dari keanggotaan. Silakan Kak Dian. Baik, terima kasih Kak Irma, terima kasih Pak Chandra. Aduh, luar biasa ya pemaparannya. Selalu ada hal baru dari setiap Kubik Live ya, ilmu-ilmu baru yang pastinya teman-teman semua juga merasakan ya bahwa ternyata
kalau diberikan pemahaman beragam hal tentang perpustakaan tuh nggak pernah cukup ya. Betul. Baik, perkenalkan saya langsung saja ya. Dian Riviana, kebetulan saya adalah di divisi keanggotaan. Dan hari ini senang sekali teman-teman semua, baik itu anggota APISI maupun non ya, terutama di spesial nih tamu kita, Bapak Chandra, Kak Chandra yang hari ini memaparkan banyak hal yang pastinya bisa mengupgrade ya, walaupun daring ternyata kalau istilahnya hari ini Kak Irma daging semua ya. Dan tentunya itu akan sangat bermanfaat ya untuk bisa mengembangkan pengelolaan perpustakaan di sekolah kita masing-masing. Baiklah, kebetulan saya diberikan waktu nih sama Kak Irma, bagian keanggotaan dari APISI untuk menginformasikan beberapa hal, bahwa terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dengan APISI, karena ketika kakak-kakak ya bisa bergabung dengan APISI, berarti kakak tahu bahwa kita memiliki manajemen yang solid dan handal nih. Jadi yang sudah bergabung dengan APISI tepat sekali. Lalu kami juga menginformasikan bahwa APISI memiliki beragam program literasi inovasi. Ya, salah satunya ini Kubik Live ya. Lalu kita juga punya kelas pendek, lalu juga punya pelatihan perpustakaan sekolah ya Kak Irma, yang nanti di bulan Mei ya Kak Irma ya. Itu harus masuk nih teman-teman nulis. Lalu kita punya ABC buat anak-anak dan ABCD yang selalu live di Instagramnya APISI official. Lalu juga yang paling program tahun ini yang mau kita coba adalah pendampingan atau sister library nih. Nah, bagaimana dan caranya seperti apa? Nanti kami berikan informasi. Lalu tentunya apapun yang dilakukan oleh APISI dengan berbagai kegiatan bagi para pengelola perpustakaan di spesial anggota itu sangat penting. Jadi sekali lagi selamat ya sudah jadi anggota APISI. Yang belum, ayo kita jadi anggota APISI ya. Agar kita sebagai pengelola perpustakaan dan pekerja informasi secara umum memiliki ruang berkreasi, mendapatkan ilmu, pertemanan yang sangat dekat dan selalu mengayomi, ramah dan welcome banget tentunya, lalu akan mengikuti berbagai event yang sangat beragam, dan tentunya nih, ruang untuk mewujudkan ide liar. Pokoknya katanya nih masuk APISI ya, dan saya merasakan sekali, paket komplit gitu. Memang di sini sebagai divisi keanggotaan saya harus mengajak nih teman-teman bahwa worth it sekali untuk bisa bergabung di APISI. Lalu yang satu lagi teman-teman, bahwa kita punya visi dan tentunya circle pertemanan yang sangat baik ya, karena kita punya harapan ketika bekerja sama, kita bareng masuk APISI, kita memiliki ruang kreativitas dan terbuka. Jadi kalau mau tanya-tanya yang belum gabung dengan anggota APISI, yuk jadi anggota APISI. Yang sudah, welcome ya. Kita akan banyak mendapatkan berbagai informasi. Bergabungnya bagaimana? Caranya seperti apa? Boleh ke kontak saya, Dian Riviana, di 0813 810 17389 atau di KFI Sofia 0813 4831 dan 3680. Baik teman-teman, informasi dari tim keanggotaan seperti itu Kak Irma. Kita tunggu nanti teman-teman yang belum bergabung untuk bisa calling kami. Terima kasih. Terima kasih Kak Dian. Terus juga mungkin bisa bergabung di IG apisi.official. Oke, baik. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya tapi kita berfoto dulu, jangan pergi dulu ya para peserta, dan kami dari APISI panitia mengucapkan terima kasih kepada Pak Chandra atas sharingnya hari ini, sangat-sangat berguna bagi kami, menjadi acuan buat kami ke depannya, menjadi librarian yang proaktif, librarian yang berguna untuk para siswa dan guru yang ada di sekolah. Oke, baik. Baiklah kalau begitu kita mulai berfoto. Mungkin Kak Rangga, ayo silakan untuk dibuka kameranya semua. Kita foto bersama. Silakan. Ada berapa slide nih Kak Rangga? Silakan. Dari saya ya Kak Dir. Silakan Kak. Ini ada 3 slide.
Ini yang slide pertama saya foto dulu nih ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ini slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini yang slide ketiga ya. Oke, udah cukup Kak Irma. Oke, terima kasih Kak Rangga. Oh iya, baik, pengumuman bagi para peserta yang membutuhkan sertifikat selanjutnya akan dihubungi oleh panitia. Pengiriman sertifikat ke email maksimal 3 hari kerja. Demikian. Terima kasih bagi peserta yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Chandra. Selamat sore semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam APISI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kakak semua. Terima kasih. Terima kasih Chandra. Keren. Terima kasih Kak Chandra. Terima kasih untuk Keren semuanya. banget. Salam sehat selalu. Bisa Selalu sehat. Salam sehat, izin live. Ya, Ya, terima kasih Bu. Semangat Terima semangat. kasih, Bu. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Saya izin live dulu ya, Kak Irma dan Kak Ines. Terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya, Kak Hana, terima kasih. Terima kasih Kak Pak Chandra. Terima kasih Kak Chandra. Terima kasih Pak Lalu ya. Chandra. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih banyak Kak, sehat-sehat. Terus ya, oleh
Kak Irma, kita Udah masih ya? ini ya? Udah tinggal Oh, kita ya.